Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Sistem and Design Analysis. Pada mata kuliah yang ketiga ini atau materi yang ketiga ini kita akan membahas untuk materi praktikumnya, yaitu pemodelan sistem dengan menggunakan salah satu tools dari Microsoft Visio, yaitu flowchart atau diagram alir. Langkah yang pertama seperti biasa kita akan mencoba aktifkan Visio. Visionya kita aktifkan. Kemudian setelah visionya muncul, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa menu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa menu ini bisa dipilih berdasarkan dari pilihan sebelah kiri template kategori ya, bisnis, engineering, flowchart, general, maps, network, schedule, software and database, atau bisa juga dipilih di sini recent templates ya. Ada organization chart, ini materi minggu yang lalu. Kemudian basic flowchart nih hari ini kita akan bahas. Kemudian database model diagram, data flow diagram ya. Data flow diagram metrik dan cross functional flowchart ini kita akan coba gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas materinya yaitu tentang basic flowchart dan cross functional flowchart ya, atau metric flowchart. Saya akan coba sekarang memilih yang di sini ya. Minggu lalu kita memilih di sini bisnis, kemudian organization chart. Jadi sama ya, kalau kita klik di sini langsung, kalau kita pilih di sini nanti ini ada beberapa pilihan yaitu basic flowchart dan cross functional flowchart gitu ya. Tuh. Jadi sama, pada prinsipnya sama. Nah, kita akan coba menggunakan yang ini ya. Nah, setelah dilakukan pemilihan, maka seperti biasa ini view-nya kita tampilkan dalam ukuran penuh ya, seperti ini. Nih, saya coba menjelaskan sedikit dalam artian basic flowchart ini ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu bisa memahami konsep dasar dari flowchart ya, dan perbedaan dari tiap-tiap flowchart yang ada. Ini menggunakan flowchart ya, yaitu pakai tool Microsoft Visio. Nah, apa sih bagan alir itu? Nah, atau flowchart itu? Nah, flowchart ini adalah satu bagan yang menunjukkan aliran alir yang ada dalam program atau prosedur sistem secara logika. Nah, bagan ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi pada waktu misalnya kita akan menggambar pada waktu kita akan mengembangkan suatu program ya. Nah, dengan menggambarkan bagan alir ini ya, maka program atau seorang programmer itu akan mudah untuk mengerjakannya karena sudah disediakan berupa algoritma yaitu bagan alir ya. Namun sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggambarnya, sedikit ada beberapa pedoman ya yang harus diketahui ya. Yang pertama, pedoman ini adalah bahwa bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai bagian kiri ke kanan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan di dalam bagan alir ini harus ditunjukkan dengan jelas. Kemudian harus mengetahui dari mana kegiatan akan dimulai dan berakhir. Biasanya kalau mulai dan berakhir ini simbolnya nanti ada simbol terminator ya, mulai, selesai, start, end. Kemudian masing-masing kegiatan dalam bagan alir digunakan dengan suatu kata yang mewakili, misalnya contoh persiapkan dokumen, kemudian hitung gaji ya. Kemudian masing-masing kegiatan di dalam bagan alir itu urutannya harusnya dalam semestinya. Kemudian kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain. Dan ini harus menunjukkan ada simbol penyambung ya, atau penghubung. Gunakan simbol yang standar atau yang digunakan. Nah, karena ini sebuah flowchart, maka kita harus paham juga ada dasar-dasar flowchartnya. Nah, dasar flowchart ini adalah sebagai salah satu dasar ya, atau landasan pada saat kita akan membuat suatu program atau suatu sistem ya. Nah, di dalam menu yang akan kita gunakan, kita menggunakan namanya basic flowchart. Jadi ada basic flowchart. Nah, dalam basic flowchart ini ada beberapa simbol ya. Kita perhatikan di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri di sini ini ada simbol terminator. Kita mulai dari simbol mulai ya. Simbol mulai ini
itu dengan menggunakan simbol terminator. Nah ini ya, ini simbol terminator. Nah ini digunakan untuk apa? Menyatakan awal dan akhir dari sebuah flowchart. Kemudian yang terpenting lagi itu ada simbol input ya, simbol input. Nah simbol input ini disimbolkan dalam bentuk seperti ini, jajaran genjang ya. Kemudian ada simbol keputusan atau decision, ya simbol decision. Kemudian ada simbol lagi yang sama untuk keluaran ya. Ini adalah simbol jajaran genjang ini untuk keluaran. Ini yang paling banyak digunakan. Nah selain itu semuanya ada ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa, yaitu proses, decision, dokumen. Nah dokumen ini nanti digunakan di flowchart system. Jadi dalam flowchart system ini ada dokumen. Kemudian ada predefine yang juga digunakan untuk mengawali atau menginisiasi dari sebuah proses ya. Kemudian store, penyimpanan data. Kemudian ada internal storage, sequential data, drive data. Ini kebetulan untuk ini tidak digunakan. Kemudian ini simbol untuk memasukkan data melalui keyboard ya atau manual input ya. Kemudian ada simbol berikutnya, ini cards, ini sudah tidak digunakan. Paper tape ini juga jarang. Kemudian display atau monitor ya. Kemudian ini manual operation, kegiatan yang dilakukan secara manual. Kemudian ada preparation atau persiapan. Nah, dan ini ada loop ya, penggunaan. Kemudian ada penghubung. Nah, ini simbol penghubung ya. Apabila dalam satu halaman, maka penghubungnya simbolnya dengan menggunakan lingkaran kecil ini. Kemudian ada penghubung dengan berbeda halaman. Kita lanjut untuk latihan yang sekarang. Rencananya adalah kita akan mencoba membuat suatu flowchart sederhana ya. Nah, langkah yang pertama tadi sudah, yaitu memilih flowchart. Kemudian kita tambahkan beberapa simbol ya atau shape. Langkah pertama yaitu simbol untuk memulai atau terminator. Saya pilih di sini ada terminator. Ya. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol untuk input output ya. Tadi sudah disebutkan simbolnya berbentuk jajaran genjang. Ya, ada simbol input output. Nah, saya tambahkan di sini. Kemudian ada simbol berikutnya adalah simbol decision ya. Kalau di simbol ini mirip dengan belah ketupat ya, ini decision. Kemudian langkah berikutnya simbol proses. Nah, ini simbol proses. Kemudian nanti di bawahnya, di bawah simbol proses ini ada simbol decision lagi. Kemudian ada lagi simbol untuk input output data ya. Ini. Kemudian simbol proses. Seperti ini ya. Kemudian ada simbol selesai ya atau mengakhiri, sama itu berbentuk terminator ya. Kita gunakan simbol terminator. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita akan coba menghubungkan beberapa simbol ini ya dengan menggunakan anak panah. Ya, tadi ada simbol untuk penghubung yaitu anak panah. Nah, kita gunakan berupa anak panah ya, ini simbol penghubungnya. Kalau kita lihat perhatikan di sini, ini ada simbol anak panah. Kemudian sama ya, kita hubungkan lagi anak panah dari sini ke kanan ya. Kemudian karena ini decision itu nanti ada dua pilihan. Pilihannya adalah benar, salah ya. Nah, ini ada pilihan untuk salah gitu ya. Sini. Kemudian ini kita lanjutkan lagi untuk yang benarnya. Kita coba hubungkan dulu saja sekarang. Kemudian di sini untuk yang simbol proses dihubungkan ke decision. Karena ini ada decision, terdiri ada dua bagian, yaitu untuk yang benar gitu. Kemudian untuk yang salah ini ya. Ini seperti ini. Ini juga sama dihubungkan. Sama dihubungkan ya. Apabila sudah selesai, maka tambahkan teks gitu ya. Jadi kita akan coba tambahkan teks di sini. Jadi ini adalah simbol mulai ya. Kemudian di sini akan diisi sebagai masukan yaitu input.
Jadi di sini input, saya ketikkan ya, input nomor mahasiswa ya, kalau kita di kampus NIM. Input nomor mahasiswa, kemudian dan password ya. Ini diisi dan password. Nah, ini karena terlalu kecil, kita rapikan ya, seperti ini. Kemudian langkah yang berikutnya, karena ini decision, berarti nanti masuk ke decision ini ya. Ini ada pilihan, yaitu pengecekan apakah nomornya ini valid atau tidak ya, atau disebut juga dengan validasi ya, atau melakukan pengecekan. Ini diisi, jadi memeriksa ya. Jadi periksa apakah benar enggak gitu ya. Jadi berarti yang diperiksa apa? Yaitu yang diperiksa nomor ya, atau validasi gitu ya. Validasi untuk apa? Itu untuk nomor mahasiswa dan password ya. Dan password. Nah, ini sama, rapikan dari sisi ukurannya ya, ini supaya masuk mencukupi. Nah, seperti ini. Karena tadi ini ada keputusan, maka ada dua ya. Kita harus menambahkan teks ya. Di sini ada teks. Kita tambahkan teks. Berarti di sini adalah benar ya. Ini benar. Kemudian untuk yang salahnya saya tambahkan di sini. Ini salah. Nah, ini kita turunkan posisinya di sini ya. Jadi benar ke kanan, nanti kalau salah itu mengulang. Kemudian diisi lagi itu proses registrasi ya, mahasiswa di sini. Proses registrasi mahasiswa. Nah, masuk ke dalam keputusan lagi, di sini ada validasi lagi. Ini validasi. Nah, validasi di sini adalah validasi mahasiswa. Karena tadi sama, untuk decision ini ada pilihan, yaitu benar dan salah ya. Untuk benar maka masuk ke step yang berikutnya. Kita pilih lagi tools di sini ya. Kita siapkan di sini untuk yang benarnya. Kemudian untuk yang salahnya maka di bagian yang ini. Kita rapikan, turunkan untuk yang ini ya. Ini posisinya di sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian diisi lagi untuk yang input data KRS. Ini input data KRS. Kemudian baru selanjutnya adalah akan melakukan pengisian ya, atau pencetakan KRS, pemrosesan KRS ya, persiapan untuk KRS.
Ini persiapan KRS atau pencetakan KRS ya. Kalau diproses KRS-nya. Dan terakhir ini adalah selesai ya, kalau mulai selesai. Sampai di sini. Nah, ini contoh untuk latihan yang pertama ya. Ini saudara nanti buat ya langkah yang pertama. Kemudian langkah yang berikut saya akan coba buat untuk latihan berikut, yaitu kita tambahkan di sini page baru ya untuk yang page 2. Nah, di page 2 ini kita akan coba membuat latihan dengan visualisasi proses pembuatan secangkir kopi ya, atau flowchart membuat secangkir kopi. Nah, ini kita akan coba. Nah, saya jelaskan sedikit dulu bagaimana. Nah, untuk membuat secangkir kopi ini ada 5 langkah ya, atau 5 urutan. 1 input, gula, teh, dan air panas. Kemudian proses 1, gula, teh, dan air panas dimasukkan ke dalam cangkir. Proses 2, gula, teh, dan air panas diaduk hingga rata. Yang keempat, pengetesan ya rasa. Jika rasa sudah pas gitu ya, lanjutkan ke output. Jika belum, kembali ke proses 1. Kemudian yang tadi adalah output secangkir teh kopi panas. Dia akan coba siapkan ya. Nah, berarti bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya yang pertama kita siapkan untuk input terlebih dahulu ya. Ini ada inputnya. Oh, maaf. Langkah yang pertama kita siapkan itu mulai. Ini ada mulai ya. Kemudian setelah mulai ada input. Kemudian ada proses 1 gitu ya. Mana simbol proses. Kemudian ada proses 2. Kita coba atur posisinya supaya bagus ya, dibuat seperti ini. Kemudian ada pengetesan. Nah, pengetesan ini berarti menggunakan decision. Kemudian terakhir ada output ya. Output itu berarti simbolnya sebuah apa? Sebuah sama input output ya. Ini siapkan. Nah, kemudian terakhir ini selesai. Ini mulai ya. Atau saya hubungkan dulu ya. Hubungkan terlebih dahulu. Mulai, kemudian dari sini masuk ke proses 1 ya. Proses 1 masuk ke proses 2. Dari proses 2 ke decision. Nah, decision ini nanti akan melakukan pengecekan apakah sudah cukup gitu ya. Kalau sudah cukup, maka kembali ke proses 1 gitu ya. Berarti di sini kalau cukup, kalau cukup kita lanjutkan ke output, kalau belum maka kembali ke proses 1 ya, proses 1 ke sini. Nah, sekarang kita coba buat ya. Ini seperti ini. Sekarang kita isi. Berarti ini isi dengan mulai. Kemudian di sini diisi dengan input, yaitu inputnya apa? Yaitu gula, teh, air panas.
Saya perbesar ya. Gula, teh, air panas. Kemudian di sebelah kanan, sini ada proses 1, itu gula, teh, dan air panas dimasukkan ke dalam cangkir ya. Ini proses yang pertama, kemudian proses yang berikutnya. Proses 2 yaitu diaduk. Kemudian karena ini ada decision diisi ya, itu pengetesan rasa. Karena pengetesan rasa berarti ada pilihan itu rasa sudah pas ya. Gitu ya. Nah, kalau iya benar gitu, maka dilanjutkan ke bagian. Berarti ini kita pilih untuk yang benar ya. Benar. Kemudian untuk yang salahnya, berarti ini memutar ya ke sini. Ini salah, kembali lagi. Nah, jika benar, maka akan terdapat output ya. Jadi outputnya kita isi. Ini adalah secangkir teh manis panas. Kemudian ini selesai berarti. Nah, ini contoh untuk basic flowchart ya. Nah, nanti akan saya lanjutkan ke video yang berikutnya ya. Sementara ini contoh penggunaan basic flowchart. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.